Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih. Selamat siang Pak, ada saya bantu. Ya Pak, saya Dwi, kuasa hukum dari Koperasi Syariah. Nah, di sini saya termaksud mengajukan permohonan tebusan sengketa melalui administrasi syariah. Baik, apakah permohonan tertulis dan dokumen tersebut telah disiapkan? Jadi saya bisa terlebih dahulu. Tentang identitas para pihak, riwayat sengketa, tuntutan, dan salinan akad permohonan. Benar. Apakah dalam akad tersebut terdapat klausul arbitrase? Para pihak sepakat bahwa apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase syariah. Baik, klausul arbitrase telah memenuhi syarat. Apakah permohonan kami dapat diterima? Secara administratif telah memenuhi syarat awal, namun tetap akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh lembaga administrasi. Saya akan mencatat perkara ini dan memberikan nomor registrasi. Permohonan saudara telah kami terima. Baik, terima kasih. Selamat siang Kak, selamat siang juga Kak. Saya mewakili Sekretariat Arbitrase. Saya menyerahkan pemberitahuan bahwa PT Berkah telah didaftarkan sebagai pihak termohon dalam sengketa arbitrase. Jadi perkara ini benar-benar diajukan ke arbitrase, Kak? Benar. Apakah kami diberikan kesempatan menyampaikan jawaban? Tentu, saudara berhak menyampaikan jawaban, bukti, serta keterangan dalam sidang nanti. Baik, kami akan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Sidang arbitrase antara PT Berkah sebagai pemohon dan PT Sukses Bersama sebagai termohon saya nyatakan dibuka. Para pihak silakan duduk. Sebelum pemeriksaan dimulai, saya memastikan bahwa para pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa berdasarkan klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian. Benar yang mulia. Baik, saya persilakan pihak termohon untuk menyampaikan permohonannya. Terima kasih yang mulia Anda. Kami memberi dasar rapat pasal hukum Koperasi Syariah Anas sebagai pemohon pada tanggal 3 Januari 2026 telah dibuat akad permohonan antara pemohon dan termohon. Berdasarkan akad tersebut, termohon berkewajiban menyediakan 100% landmark yang akan digunakan dalam proses pembiayaan pendidikan. Adapun hukum rencana akan disepakati pada tanggal 20 Februari 2026. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, termohon hanya menyerahkan 40 unit data. Akibat ketermohonan tersebut, program pembiayaan yang dijalankan pemohon tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pemohon mengalami kerugian dari secara material maupun reputasi. Oleh karena itu, kami memohon agar arbiter menyatakan termohon telah melakukan manifestasi dan menghukum termohon membayar denda ini. Baik yang mulia, terima kasih. Saya siap bergabung Koperasi Syariah Amanah. Ini yang pakai pokok kami telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sekarang. Kami telah beberapa kali menghubungi termohon untuk meminta kepastian pengiriman. Akan tetapi jawaban yang kami terima sangat berubah. Karena untuk program pendidikan perawatan ini berdampak pada anggota Koperasi kami. Bahkan beberapa calon penerima manfaat membatalkan pengajuan mereka. Kami berharap setelah ini dapat diselesaikan secara umum. Terima kasih yang mulia arbiter. Kami selaku kuasa hukum termohon membantah sebagian dari pemohon. Kami mengakui bahwa terjadi keterlambatan dalam penyerahan para pemohon. Namun keterlambatan tersebut terjadi akibat gangguan rantai distribusi dari pemasok utama. Keadaan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya. Termohon tetap berupaya melaksanakan kewajibannya dengan mencari pemasok alternatif.
Karena itu kami memohon agar kita mempertimbangkan etikat baik pemohon. Saya selaku Direktur PT Mitra Niaga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pihak pemohon. Kami sama sekali tidak berniat menghindari akar. Ketika terjadi hambatan distribusi, kami segera mencari solusi agar barang tetap dapat dikirim. Kami juga telah menyerahkan sebagian besar barang yang tersedia pada saat itu. Kami menyadari bahwa keterlambatan ini menimbulkan kerugian. Namun, kami berharap kita juga mempertimbangkan kondisi yang kami hadapi. Kepada pihak pemohon, apakah pembayaran telah dilakukan sesuai akad? Ya, yang mulia, pembayaran telah kami lakukan secara penuh. Apakah terdapat bukti pembayaran? Ada, yang mulia. Selanjutnya kepada pemohon, apakah saudara mengakui bahwa barang tidak diserahkan sesuai waktu yang diperjanjikan? Ya, kami mengakuinya yang mulia. Apakah saudara diberikan keterangan bahwa tersebut sebelum jatuh tempo? Tidak sebelum jatuh tempo. Ditanggapi yang mulia. Silakan. Bahwa tersebut menunjukkan bahwa termohon lalai memenuhi kewajiban kontrak awalnya. Izin menanggapi yang mulia. Kami tidak sepakat apabila langsung disebut lalai karena terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan akad. Baik, pendapat kedua pihak dari saya. Kami mengajukan anak perubahan, bukti pembayaran dan dua surat informasi. Kami mengajukan surat dari pemasok serta dokumen kiriman barang. Baik, seluruh bukti kami terima dan rencana. Sebelum putusan dijatuhkan, apakah pihak bersedia untuk menempuh jalan pembantaian? Kami bersedia yang mulia. Kami juga bersedia yang mulia. Silakan kepada pihak termohon untuk menyampaikan tawaran. Kami bersedia menyelesaikan sisa pengiriman dalam waktu 2 minggu. Selain itu, kami juga memberikan kompensasi sebesar 40 juta rupiah. Tapi yang mulia, jumlah tersebut belum sebanding dengan kerugian kami. Karena itu kami mengundangkan menerima tawaran tersebut yang mulia. Kami menghormati keputusan pihak pemohon. Baik, karena kepentingan layanan tidak tercapai, sidang akan dilanjutkan. Kami tetap pada permohonan semula dan memohon agar termohon dinyatakan melakukan kontestasi. Kami berharap yang mulia, kami dapat diberikan melalui arbitrase. Kami memohon agar tidak mempertimbangkan etikat baik pemohon. Kami siap melaksanakan kewajiban yang nantinya diputuskan. Apakah pihak bersedia untuk menempuh jalan pembantaian? Kami bersedia yang mulia. Kami juga bersedia yang mulia. Silakan kepada pihak termohon untuk menyampaikan tawaran. Kami bersedia menyelesaikan sisa pengiriman dalam waktu 2 minggu. Selain itu, kami juga memberikan kompensasi sebesar 40 juta rupiah. Tapi yang mulia, jumlah tersebut belum sebanding dengan kerugian kami. Karena itu kami mengundangkan menerima tawaran tersebut yang mulia. Kami menghormati keputusan pihak pemohon. Baik, karena kepentingan layanan tidak tercapai, sidang akan dilanjutkan. Kami tetap pada permohonan semula dan memohon agar termohon dinyatakan melakukan kontestasi. Kami berharap yang mulia, kami dapat diberikan melalui arbitrase. Kami memohon agar tidak mempertimbangkan etikat baik pemohon. Kami siap melaksanakan kewajiban yang nantinya diputuskan. Berdasarkan bukti-bukti serta keterangan para pihak, kita berpendapat bahwa termohon terbukti tidak melaksanakan kewajiban sesuai waktu yang diperjanjikan. Arbiter menilai unsur bahwa prestasi telah terpenuhi. Untuk itu, arbiter memutuskan pertama melakukan permohonan pemohon
sekalian, pejuang yang kemauan telah melakukan dua prestasi. Ketiga, memerintahkan kemauan menyelesaikan penyerahan seluruh sisa barang dalam waktu 14 hari. Keempat, memupuk kemampuan membayar gaji beli sebesar 60 juta. Kelima, putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat. Sidang selesai dan dulu. Dan baik yang mulia, kami menerima putusan ini. Baik yang mulia, kami juga menerima dan akan melaksanakannya. Semoga sengketa ini menjadi pelajaran bagi kedua pihak. Kami mengucapkan terima kasih atas proses yang telah berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video simulasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang perempuan, mending percaya sama kampus IAIN Asahan. Kampus IAIN Asahan adalah kampus yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan untuk menciptakan generasi yang cerdas. Kampus IAIN Asahan juga memiliki 3 fakultas. Yang pertama yaitu ada Fakultas Syariah, yang kedua ada Fakultas Tarbiyah, dan yang terakhir ada Fakultas Dakwah. Yang pertama, mari kita berkenalan dengan Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah ini, kita tidak cuma belajar soal pasal-pasal hukum saja, tapi juga bagaimana hukum Islam dan hukum Indonesia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk ikutin aku dalam Fakultas Syariah. Yang pertama yaitu hukum ekonomi syariah dan juga hukum keluarga Islam. Nah, bagi teman-teman yang berminat di bidang dunia bisnis, perbankan, investasi, ataupun ekonomi syariah, bisa berkuliah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di prodi ini sendiri kita akan belajar tentang hukum perdata, kemudian akuntansi syariah, manajemen syariah, fikih muamalah, perbankan syariah, dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang ingin fokus pada permasalahan keluarga dan juga masyarakat, bisa berkuliah di jurusan Hukum Keluarga Islam. Nah, di jurusan ini kita akan belajar mengenai hukum perkawinan, hukum waris, hukum perdata, pidana, munakahan, dan lain-lain sebagainya. Ingin menjadi ahli keluarga Islam yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Ini telah hadir di IAIN Asahan, tepatnya di Fakultas Syariah, program studi S2, Hukum Keluarga Islam. Tunggu dulu, walaupun basicnya keislaman, tetapi di sini mahasiswa tidak hanya mempelajari perkawinan dan perceraian saja, tetapi juga mengkaji berbagai persoalan keluarga kontemporer dari perspektif syariah, hukum nasional, dan perkembangan global. Ayo, jangan hanya menjadi penonton perubahan, jadilah pelaku perubahan. Bergabunglah di program studi S2 Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah. Raih gelar magister, tingkatkan kompetensi, dan wujudkan karir impian sebagai akademisi, hakim, mediator, atau konsultan hukum syariah. Masa depan cerah dimulai dari langkah Anda saat ini. Selanjutnya, ayo kita berkenalan dengan Fakultas Tarbiyah. Ayo ikuti aku. Ini ada ruangan tata usaha. Fakultas Tarbiyah merupakan fakultas yang berfokus pada pendidikan. Di sini ada 3 jurusan. Yang pertama PAI. PAI itu Pendidikan Agama Islam. Yang kedua MPI. MPI Manajemen Pendidikan Islam. Yang ketiga PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Melalui ketiga program studi tersebut, Fakultas Tarbiyah berkomitmen mencetak generasi pendidik yang profesional, berakhlak mulia, dan siap menghadapi perkembangan zaman.
Fakultas Tarbiyah tempat belajar, berkembang, dan menginspirasi. Bagi kamu yang ingin menjadi pendidik profesional, peneliti, akademisi, pengelola lembaga pendidikan Islam, maupun konsultan pendidikan, program studi S2 Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah I2 Sakan hadir sebagai pilihan yang tepat. Karena di sini, kamu akan belajar dalam lingkungan akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya kita berkenalan pada fakultas dakwah. Di sini rumahnya para calon peneliti, public speaker, dan influencer yang berpengaruh pada nilai-nilai Islam. Kita belajar cara menyampaikan pesan dan dakwah yang keren, kreatif dan relevan dengan zaman, dan mulai dari public speaking, jurnalistik, broadcasting, hingga content creator. Kampus bukan tentang fakultas doang kan? Kampus itu juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari perpustakaan untuk berilmu, kemudian ada ruang asrama untuk dalam Al-Quran. Kemudian ada taman yang indah, dan ada lapangan voli bagi yang suka berolahraga. Kemudian ada parkir yang luas untuk di setiap fakultas. Dan ada fasilitas lainnya yang membuat aktivitas kalian bakal jadi nyaman.